Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang ditulis oleh Ajengan Kiai Ajeng Zakaria hafizahullah taala. Kemarin kita sudah belajar tentang definisi-definisi awal ya. Istilah-istilah penting di dalam ilmu nahwu, istilah-istilah penting di dalam ilmu nahwu. Sekarang kita coba untuk melanjutkan pelajaran kita setelah kemarin dijelaskan tentang isim. Sekarang kita lihat fi'il. Nah, sebelum dilanjut, saya mau coba tes dulu gitu ya ke Mas Radit. Mas Radit, silakan di unmute, diaktifkan mikrofonnya. Apa definisi isim? Definisi isim suatu kata satu kata yang memiliki makna. Terus yang paling pentingnya itu apa? Yang belakang. Dan berkaitan sama apa kemarin? Berkaitan dengan dengan waktu ya. Iya, dengan waktu sedang, telah atau akan. Dia tidak berkaitan sama itu ya. Dia isim adalah kata yang punya makna dan tidak berkaitan sama waktu ya. Kemudian coba saya tanya Pak Latif. Silakan di unmute mic-nya, diaktifkan mikrofonnya. Saya. Kemarin ciri isim apa aja, Pak? Bentar ya. Ciri isim. Ciri isim itu khofat ya. Khofat, betul. Khofat itu apa artinya? Tanwin. Iya, tanwin. Terus? Khofat itu jar ya. Iya, tanwin. Jar. Menerima alif lam. Terus? Kemudian kemasukan huruf-huruf jar. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, begitu ya. Baik. Kita lanjutkan sekarang ya. Sekarang tentang fi'il. Kita lihat tentang fi'il. Nah, yang kedua, bagian atau bagan dari sebuah kalimah. Kemarin isim, sekarang fi'il. Apa itu fi'il? Al-fi'lu. Fi'il adalah huwa. Kalimatun adalah sebuah kata. Kalimah itu kata ya. Dalat yang menunjukkan ala maknan. Atas satu makna. Artinya kata yang memiliki makna. Waktu rinat dan berkaitan bizamanin dengan keterangan waktu. Sedang, telah, akan. Gitu ya. Sedang, telah, akan. Mislu contohnya adalah kataba. Kataba ini fi'il madhi. Kalau yang sudah belajar tasrif tahu ya fi'il madhi ya. Fi'il atau kata kerja bentuk lampau. Kataba maka artinya telah menulis. Ya, telah menulis. Dan namanya fi'il, namanya kata kerja itu pasti ada pelaku. Telah menulis siapa ini? Telah menulis pelakunya. Nah, pelakunya dia seorang laki-laki. Dia seorang laki-laki telah menulis. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah qoro'a. Qoro'a ini juga fi'il madhi. Fi'il madhi artinya telah membaca. Telah membaca. Ada kata keterangan waktunya telah. Berarti lampau. Nah, siapa yang telah membaca? Ya, dia seorang
laki-laki. Kemudian yaktubu. Nah, ini namanya fiil mudhari. Fiil mudhari. Fiil mudhari itu kata kerja sedang atau akan. Sedang atau akan. Waktunya hadir atau mustakbal. Hadir itu sekarang, mustakbal itu yang akan datang. Makanya diartikan sedang atau akan menulis. Sedang atau akan menulis. Tapi arti asli dari fi'il mudhari adalah sedang. Adalah sedang. Adalah sedang. Siapa yang menulis, sedang menulis? Dia seorang laki-laki. Kemudian yaqra'u, sedang membaca. Sama, sedang membaca. Siapa yang sedang membaca? Dia seorang laki-laki. Kemudian aktubu. Aktubu sama fi'il mudhari, tapi pelakunya beda. Saya sedang menulis. Ya, saya sedang menulis. Kemudian terakhir ini namanya fi'il amr. Fi'il amr. Iqra, bacalah. Nah, bacalah. Kata kerja perintah. Kata kerja perintah fi'il amr kita udah tahu ya di di tasrif ya. Iqra, bacalah. Nah, kapan waktunya? Ya setelah ngomong nih. Setelah ngomong bacalah ya berarti habis itu ya. Habis nyuruh. Nah, ini namanya fi'il. Kenapa? Karena berkaitan sama waktu, sedang, telah, akan. Nah, bisa dipahami ya? Nah, kalau ada pertanyaan silakan sebelum dilanjut. Kalau ada pertanyaan diaktifkan mikrofon. Sebelum kita lanjut ke alamatul fi'li. Ya. Sudah ada ya? Baik. Kita lanjutkan tentang alamatul fi'li. Tanda-tanda atau alamat fi'il. Nah, kalau kemarin kita belajar tanda isim, sekarang tanda fi'il. Nah, fi'il juga punya tanda. Apa saja? Dia yang pertama adalah dia kemasukan huruf qad. Qad ini huruf ya. Qad ini huruf. Qad artinya sungguh. Sungguh. Nah, qad ini kalau masuk fi'il madhi itu beda, kalau masuk fi'il mudhari itu juga beda. Kalau masuk fi'il mudhari artinya beda, kalau masuk fi'il madhi artinya beda. Kalau masuk fi'il mudhari itu artinya kadang-kadang. Kalau masuk fi'il mudhari artinya kadang-kadang, kalau masuk fi'il madhi artinya sungguh. Artinya sungguh. Jadi tanda yang pertama adalah kemasukan qad. Contohnya apa? Qad qamatis shalah. Nah, tapi qad di sini artinya bukan sungguh. Qad di sini artinya telah dekat. Dekat. Sebentar lagi, gitu. Dekat. Apa yang dekat? Qamatis shalah. Salat ditegakkan. Sebentar lagi gitu maksudnya, salat ditegakkan. Nah, qad di sini itu adalah tanda bagi fi'il. Fi'ilnya mana? Nih, qomat. 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 As-sholatu. As-sholatu isim. Gitu ya. Qad qomatis sholat. Setelah dekat, sholat ditegakkan. Sholat sebentar lagi ditegakkan. Gitu. Itu tanda yang pertama, yaitu qad. Kemasukan qad. Jadi qadnya di mana? Di depannya ya. Di depannya. Yang kedua adalah asinu. Huruf sin. Huruf sin itu gimana sih maksudnya? Sa ini, sa ini nih. Nah, sa ini nih. Sa. Ini adalah tanda dari fi'il, tanda dari fi'il. Dan dia cuma masuk pada fi'il mudhari. Cuma masuk pada fi'il mudhari. Kalau qad, dia bisa masuk pada fi'il madhi dan mudhari. Kalau sin, sa, ini cuma masuk pada fi'il mudhari. Apa artinya sa? Artinya sa adalah akan. Akan. Tadi kan saya bilang ya, fi'il mudhari itu artinya sedang atau akan. Tapi arti aslinya adalah sedang. Dia berubah jadi akan, itu pakai bantuan sesuatu yang lain. Contohnya apa nih? Kemasukan sa ini. Akan. Maka
Yang tadinya artinya sedang berubah jadi akan. Begitu. Contohnya sayadhabu, dia akan pergi, bukan sedang pergi, akan pergi. Bukan sedang pergi ya, tapi akan pergi. Kenapa? Karena kemasukan sa. Kemudian contohnya sayarji'u, akan kembali, akan pulang, roja yarji'u, kembali pulang. Kenapa artinya akan? Ya karena kemasukan sa ini. Arti aslinya kan sedang pulang, sedang kembali, tapi karena kemasukan sa, jadi artinya akan kembali atau akan pulang. Ini ciri yang kedua adalah kemasukan sin, yaitu sain ya, di depan. Dan ini cuma atau khusus untuk fiil mudhari. Kemudian alamat yang ketiga, tanda yang ketiga adalah saufa. Saufa ini juga cuma masuk pada fiil mudhari. Artinya kalau ketemu sa, itu setelahnya mesti fiil mudhari. Ketemu saufa, setelahnya pasti fiil mudhari. Gampang gitu. Ini ketemu sa, setelahnya pasti fiil mudhari. Ketemu saufa, setelahnya pasti fiil mudhari. Saufa ta'lamuna. Nah, saufa artinya apa? Saufa juga artinya akan. Tapi jauh. Waktunya jauh. Makanya sering diartikan kelak. Nanti tapi jauh. Baik. Saufa ta'lamuna. Kelak kalian pasti akan mengetahui. Kelak nanti kalian pasti akan mengetahui. Ta'lamuna fil mudhari. Kenapa fil mudhari? Karena kemasukan saufa. Itu ciri yang ketiga. Ini siapa nih yang masuk nih? Bentar, tak chat. Sama nih. Problemnya tidak mengaktifkan tidak mengaktifkan mikrofon. Coba gini. Dimas ya. Chatnya mana? Kok nggak keluar? Bentar. Tidak tahu Ustaz, ini siapa? Baik. Dimas kayaknya ini Ustaz. Dimas ya. Iya. Bentar. Coba di chat di itu, di Zoom-nya ini coba di chat. Direct chat aja. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi ciri yang ketiga, yaitu saufa. Kemudian ciri yang keempat adalah ta'ut ta'nisi sakinatu. Ciri fiil yang keempat adalah kemasukan huruf ta. Kemudian menunjukkan taknis, menunjukkan perempuan, pelakunya perempuan, sakinatu, dan bersukun. Jadi ciri fiil yang keempat adalah kemasukan ta, menunjukkan perempuan, kemudian dia harokatnya sukun. Dan ini cuma masuk pada fiil madhi. Ta'nis sakinah ini cuma masuk pada fiil madhi. Contohnya gimana? Contohnya kita lihat. Qalat. Mana ta'nisnya? Nih. Qalat. Tak. Sukun kan harokatnya? Qalat. Nah, ini menunjukkan pelakunya perempuan. Qala. Kalau qala artinya telah berkata. Ya, kalau qala nggak pakai tak nih, artinya telah berkata. Siapa? Dia seorang laki-laki. Tapi kalau ditambahin tak, qalat, maka yang berkata perempuan. Telah berkata siapa? Dia perempuan. Contohnya yang lain, dhahabat, pergi. Telah pergi. Nah,
Siapa yang telah pergi? Dia seorang perempuan. Mana tak taknisnya? Ya ini tak taknis. Ini namanya tak taknis. Nah, ini 4 ini adalah ciri atau tanda dari fiil, ya, tanda dari fiil. Bisa dipahami? Sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan? Baik. Oke. Kita lanjut sedikit. Yang terakhir adalah al-harfu atau huruf. Al-harfu atau huruf. Apa pengertian huruf? Al-harfu, huruf, adalah kalimatun, suatu kata. Suatu kata. La yufhamu maknaha. Yang tidak bisa dipahami maknanya. Illa melainkan ma'a ghairiha. Dia harus bersama kata yang lain. Artinya kalau huruf ini dia nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa berdiri sendiri. Contohnya tadi kot, sungguh. Min, dari, apa dari? Nggak bisa. Tapi kalau yang lain misalkan kolat, dia seorang laki-laki. Kola, dia seorang laki-laki telah berkata. Bisa berdiri sendiri. Tapi kalau ini nggak bisa. Dia harus ada kata lain. Ada kata yang lain. Mislu contohnya min, dari. Min, dari. Fi, di dalam. Min, dari, kan nggak bisa berdiri sendiri. Fi, di dalam, gitu. Fi doang, nggak bisa. Cuma kemudian juga nggak bisa berdiri sendiri. Fa, maka, gitu kan? Maka. Ada orang ngomong fa, maka. Nah, ini orang kurang kerjaan, gitu kan? Idza, apabila. Idza, apabila. Kemudian au, atau. Terakhir hatta, sehingga. Hatta, sehingga. Min, dari, fi, di dalam, summa, kemudian, fa, maka, idza, apabila, au, atau, hatta, sampai, atau hingga. Ini namanya huruf. Dia nggak bisa dipahami kecuali dengan kata yang lain. Dari mana kan gitu kan, nggak bisa. Dia harus ada kata yang lain. Apa tandanya? Ya, walaisa lil harfi alamatun khossatun. Walaisa lil harfi, dan tidak ada bagi huruf itu alamatun khossah, tanda khusus. Artinya huruf ini nggak ada tandanya. Huruf ini nggak punya tanda. Makanya kalau di syarah-syarah jurumiyah, tanda huruf adalah tidak ada tanda. Ya. Kalau alamatnya isim apa? Alamatnya isim khofat, alif, lam, kemudian tanwin, kemasukan huruf jar. Alamatnya fi'il apa? Qad, sin, saufa, tak, sakinah. Alamatnya huruf apa? Enggak ada. Tandanya adalah ketiadaan tanda. Baik. Kemudian kita lihat, nah itu bagian dari kata ya, isim, fi'il, huruf. Kita sudah mengetahui pengertiannya dan ciri-cirinya. Sudah lihat. Nah, sekarang anwa'ul jumlah. Anwa'ul jumlah. Macam-macam kalimat. Macam-macam kalimat. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu menurut susunannya itu ada 2. Jumlah ini kalimat sempurna ya. Jumlah ini kalimat ya. Kalimat jadilah. Gitu. Itu ada 2. Yang pertama, jumlatun ismiyatun. Jumlah atau kata yang diawali oleh isim. Ismiyah kan isim. Berarti kata tapi paling depan itu isim. Nah, gampangnya Bu. Kata yang diawali oleh isim. Lalu itu apa? Maka nat masbuqatan bismin. Jumlah ismiyah adalah makanat, sesuatu yang masbuqatan, diawali bi ismin, dengan isim. Jadi jumlah ismiyah adalah kata yang diawali dengan isim. Depannya isim. Gampang lah. Mislu contohnya Ahmadu maridun. Ahmadu maridun. Ahmad sakit. Ahmad sakit. Nah, depannya isim nih. Nah, makanya dia disebut dengan jumlah ismiyah. Contoh yang kedua, al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Anak laki-laki itu yaqra'ul Qur'an, sedang membaca Al-Qur'an. Ini jumlah ismiyah fi'liyah, jumlah
ismiyah. Kenapa? Depannya isim. Al-waladu, anak laki-laki. Ini yang pertama, yaitu jumlah ismiyah. Jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Yang kedua sebaliknya, yaitu jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Maka nat masbuqatan bi fi'lin. Jumlah atau kalimat yang masbuqatan diawali bi fi'lin, dengan fi'il. Depannya fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari bisa. Fi'il amr ya bisa. Mislu contohnya marido Ahmadu. Marido Ahmadu. Ahmad telah sakit. Ahmad telah sakit. Nah, ini jumlah fi'liyah. Kenapa? Kan depannya fi'il. Marido. Fi'il apa? Fi'il madhi. Kemudian yang kedua contohnya yaqra'ul waladu al-Qur'an. Sedang membaca siapa al-waladu, anak laki-laki, apa yang dibaca? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Anak laki-laki itu sedang membaca Qur'an. Nah, ini namanya jumlah fi'liyah karena diawali fi'il. Nah, cuma ada dua itu di dalam bahasa Arab. Kalau nggak jumlah ismiyah ya jumlah fi'liyah. Fungsinya apa? Karena nanti perlakuannya beda. Kalau depannya isim perlakuannya beda, depannya fi'il juga perlakuannya beda. Maksudnya gimana? Itu nanti. Jadi kita fungsi kita mengetahui apa itu isim, fungsi kita mengetahui mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf, itu supaya kita bisa membedakan apakah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau nanti kita bertemu dengan jumlah fi'liyah, itu cara menyikapinya beda. Kalau nanti kita bertemu dengan jumlah ismiyah, itu cara menyikapinya juga beda. Yang penting tahu dulu mana isim, mana fi'il. Kira-kira begitu. Ya. Baik. Nah, sekarang ada tamrin nih, ada latihan. Oke. Tamrin latihan. Mayizil asma'a wal af'ala wal hurufa fima yali. Bedakan mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf fima yali pada kata-kata berikut ini, kalimat berikut ini. Baik. Yang pertama, saya mau tanya dulu. Idza jaa nasrullahi wal fatahu. Nah, siapa ya? Pak Latif. Monggo Pak Latif, diaktifkan mikrofonnya. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza apabila. Nah, coba Pak. Idza ini isim fi'il huruf Pak. Idza. Idza. Kira-kira. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza ya. Di depannya, karena di depannya berarti ikut fi'il ya. Apa tuh? Enggak. Nih Idza ini halo ya. Idza ini J partikel. Partikel berarti dia Huruf. Huruf ya. Baik. Terus jaa. Jaa nih isim fi'il huruf, Pak. Tak kasih clue, telah datang. Fi'il. Fi'il. J. Kalau telah itu fi'il madhi apa mudhari? Gimana, Mas? Kalau telah itu fi'il madhi atau mudhari? Telah itu bi. Kalau sang atau akan dore. Telah. Sang atau telah ya? Telah yang madhi, Mas. Iya, madhi. Telah. Telah yang lalu. Terus nasru. Nasru fi'il isim huruf. Nasru itu apa? Ikutnya nasru itu masdar berarti yang dibendakan gitu ya? Iya, betul. Masdar, betul. Berarti apa ini?
itu kata kerja yang dibendakan isim Nah, itu nih. isim, betul. Isim, Masya Allah. Isim. Nggih. Kemudian Allahi. Allahi, ya ini ada hi-nya nih. Nah, ini ketahuan nih. Ya. Kasroh. Kasroh, berarti isim fi'il huruf, Isim. Pak. Isim. Wa. Isim, Pak. Isim, Ah. ya, Kas. Wow. Wah, Mas. Halo? Halo? Heeh. Ya, Mas, Pak. Heeh. J. Wa berarti apa nih? Wah, Isim fi'il huruf? wah. Waktu itu Heeh. dan Kemudian huruf. iya, huruf. Kemudian al-fathu. Al-fathu. Ada al-nya di depan nih. Nah, apa nih kira-kira? Alif. Ya, alif itu yang lam di isim. Isim, Masya Allah. Ya. Iya, barakallahu fikum. Jadi bisa membedakan ya. Jika apabila ja'a telah datang nasrullahi, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Baik. Kemudian yang kedua, ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Ya. Coba Mas Radit. Saya ikut pengajian sedap ya, Bu. Sedap. Kita Idza ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Ijtahada, telah bersungguh-sungguh. Isim fi'il huruf ini, Mas Radit. fi'il madi. Fi'il madi. Muhammadun Isim. Wa Huruf. Hasanun Isim. Fi Huruf. Fahmi Isim. Ad-darsi Isim. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ijtahada, telah bersungguh-sungguh siapa Muhammad dan Hasan telah bersungguh-sungguh fi fahmid darsi, dalam memahami pelajaran. Baik. Kemudian yang nomor 3. Erik. Ya, Ustaz. Ya. Tidak. Huruf, Ustaz. Huruf. Dakhola. Fi'il madi. Ahadu. Mabni fathah. Ahadu. Dakhala ahadukum. Salah seorang dari kalian. Isim. Kum. Domir. Domir itu apa? Apa? Berarti isim, Ustaz. Isim. Al-masjidah. Al-masjidah isim. Fa. Huruf, Ustaz. Huruf. La. Huruf juga. Huruf. Ya, jelis. Betul. Ya. Ijlis fi'il amr. Ya, jelis. Oh ya, jelis fi'il mudhari. Hatta. Huruf. Yarka'a. Yarka'a halus. Hatta huruf, Ustaz. Yarka'a. Fi'il mudhari. Rok'ata ini. Masdar. Masdar. Benar, Ustaz? Iya, betul, masdar. Berarti apa nih? Isim fi'il huruf. Yang apa? Rok'ata ini. Masdar tuh melune apa? Keluar masuk terus ya. Oh iya. Baik. Ida apabila dakhala masuk ahadukum salah seorang dari kalian al-masjidah pada masjid, wala yajris, maka janganlah dia duduk hatta hingga yarka'a, dia ruku rakaat ini, 2 rakaat. Artinya jangan duduk di masjid sampai dia sholat 2 rakaat.
Dan yang terakhir, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah, ini Pak Latif lagi nih, Pak Latif lagi nih. Diaktifkan mikrofonnya, Pak. Oh ya. Inna, sesungguhnya. Isim fil huruf ini, Pak. Inna. Nah. Inna itu partikel ya. Berarti? Oh, inna ya. Iya, huruf ya. Isim berarti. Huruf. Kalau partikel itu huruf ya. Jangan diterjemahin ya, jangan diterjemahin ya. Huruf. Iya. Terus al-ma'a. Al-ma'a, ada al. Ya, al. Isim. Tohurun. Tohurun nih, ada unnya. Ada unya tanwin, isim juga. Isim. La. Ya. Lam alif. Ya. Lam alif. Lam alif. Gitu. Ya, huruf. Huruf, Masya Allah. Yunajisu. Ya. Yunajisu. Najasa yunajisu. Nah, isim fil huruf nih. Yunajisu. Ini fiil ya? Fiil, betul. Bukan ya? Hu ini isim domir ya. Hu ini isim domir. Syai'un. Ini isim nih. Isim. Tanwin. Betul. Barakallahu fikum. Innal ma'a, sesungguhnya air itu tohurun, adalah suci, la yunajisu, tidak bisa menajiskannya, syai'un, sesuatu apapun. Alhamdulillah teman-teman di sini udah bisa nih membedakan mana isim, fiil, huruf. Itu modal dasar ya. Itu modal dasar untuk belajar bahasa Arab. Ini kalau belajar bahasa Arab kok nggak bisa bedain mana isim, fiil, huruf, berarti balik lagi turun kelas. Ini yang penting bisa bedain dulu mana isim, fiil, huruf. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Ustaz. Yang sedikit ini bisa bermanfaat meskipun masih online gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Kayaknya sih bisa ya, karena udah bisa bedain mana isim, fiil, huruf. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.